Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang bagi rekan-rekan yang dari Indonesia. Dibilang delegasi juga bukan delegasi gitu ya. Dibilang ini juga. Anggap aja, bukan Indonesia tapi Indonesia ya. Delri, Delegasi Rempong. Di BAQ, di sini ada teman-teman, ada Mas Tori, ada teman-teman dari Kompas, ada Walhi. Video ya? Di video. dari Kompas langsung. Ada teman-teman ISD, ada Greenpeace, ada Shera, ada teman-teman dari akademisi, ada dari Dinas Lingkungan Hidup dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Pak Oswar. Lihat nih, terus ada lagi yang belum di Parlemen. Oke, mungkin yang belum disebut mungkin nanti memperkenalkan diri. Mungkin kita update saja terkait dengan Indonesia. Di sini kita sudah hadir sebenarnya di jadwal sekalipun kan kalau kita lihat bukletnya teman-teman itu tidak ada status posisinya Indonesia gitu. Tapi negara-negara lain punya semacam paper position, tapi bukan itu. Tapi yang saya baca adalah beberapa negara, baik itu CSO-nya dengan government-nya itu mereka punya serial meeting sendiri gitu ya, untuk mau ngapain dan harus ngapain untuk jangka pendek dan juga jangka panjang terkait dengan pencemaran udara di Indonesia. Untuk itu terkait dengan ini apakah nanti bisa disampaikan ke tuan rumahnya ini, si Clean Air Asia-nya atau si penyelenggaranya ini, sebenarnya Indonesia teman-teman punya keinginan untuk menyampaikan ini sebenarnya di forumnya di forumnya Better Air Quality gitu ya. Saya kira itu saja sih dari saya karena sudah dibajak untuk membuka gitu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih, silakan teman-teman Urung Rembuk. Silakan Pak Oswar kalau memang ada. Dari awal. Dibajak untuk menutup aja. Masalah. Mungkin yang veteran BAQ. Oh, veteran BAQ. Mas Puput cerita biasanya kalau forum-forum kayak gitu ngapain gitu. Mas Manto, Aku Mas atau Tori Melo juga tahu. Pernah tuh, ayo langsung. Yang pernah menjadi penyelenggara BAQ gitu ya. Dan jangan nyebut Yogyakarta ya, karena itu sangat pahit. Jangan nanti dikira makar. Saya kemarin kan datang tuh, saya berharap Indonesia tuh membawa suara gitu. Nah itu. Ini kok berkeping-keping gitu ya, kayak perasaanku. Jadi tadi dia kan ngobrol sama siapa? Direkturnya USUPA. Dia intinya sebenarnya kira-kira pertanyaan sama. Sebenarnya kalian ini mau apa gitu ya? Apa yang bisa dibantu? Tapi kan tadi saya bicara mewakili Jakarta. Padahal masalah polusi udara ini kan masalah kota-kota besar di Indonesia khususnya ya. Termasuk yang kalau kita kan bagi dua ya. Kalau kami kan yang dari kota kan lebih ke urban pollution. Tapi kan yang fire yang di itu juga kan banyak. Ya. Kita nah sehingga kayak kami Jakarta ini kan tidak bisa mewakili apa? Yang asep-asepan. Yang asep-asepan ini orang kita gitu ikut ya kan. Nah, tetapi yang asep-asepan juga tentunya lain juga ini ya kan. Nah, sehingga menurut saya harusnya memang harusnya KLH kan nih yang melihat, kemudian mengkategorikan aja, maksudnya kita semua ini datang tapi berdasarkan kategori, misalkan kategori urban pollution, pollution in urban area, gitu ya. Yeah. Nah, itu diwakili siapa, kan gitu ya, bahwa kasusnya seperti apa. Kemudian air pollution di mana di rural area kan, yang asap-asap itu kan seperti apa. Juga di kota itu. Ya, ada juga. Banyak kena ambiennya kan. Ya. Tetapi kemudian ada lagi yang tema-tema yang bukan mengenai area, tetapi tema mengenai tematik, seperti kayak pengaruhnya terhadap kesehatan, ya kan? Pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa aja, kenapa enggak kan? Iya. Kan bisa ada kasus-kasusnya. Nah,
sebaiknya menurut saya untuk di apa namanya yang berikutnya bak itu Ibek. Hah? Ibak. Apa ya? Namanya ibak ya? Ibak mandi. Ibek. Jadi ibak ini sebaiknya dari sekarang kita disiapkan untuk 2 tahun mendatang. Jangan pulang tidur 1,5 tahun begitu diundang kaget. Nah, kan terus masing-masing bawa isunya sendiri kan. Jadi isu kita nggak bergaul. Iya. Ya kan? Terus hadir di sesi kecil. Nggak ada di plenary. Nggak ada di plenary. Harusnya kita minta waktu di plenary. Bahkan yang hebat India. Walaupun sesi kecil tapi dia nguasain satu sesi. Cina juga. Cina juga. Kenapa nggak Indonesia beli satu sesi? Bahasa Ya kan? Mandarin pula. Kenapa? Cina bahasa Mandarin pula. Iya tuh. Punya pavilion lagi. Kita gampang. Kalau mau bahasa Arab isi saya datang. Bahasa Cina isi saya juga bisa. Kan isi banyak kan. Bukan bahasa. Gantung. Direkam loh Pak, direkam. Wah ini ngerekam nih ya. Ada jejak digitalnya. Nanti diedit, Pak. Ada anak kecil lagi di sini. Pupuk banget. Biar belajar, Pak. Nah, jadi menurut saya sebaiknya kita bilang ke teman-teman KLHK agar target kita 2 tahun lagi kita mau tampil di plenary. Kalau mereka tidak bisa nampil di plenary, kita beli sesi satu hari itu ya kita yang tampil di situ pokoknya kelasnya Indonesia mulai dari asap-asap ya kan sampai kota sampai apapun yang kita lakukan yang best practices ya kita tampilkan ini dong harus berani gitu kan berani mengatakan bahwa kita punya masalah tapi kita tahu menyelesaikannya. Nah kadang-kadang kalau orang Jakarta keluar negeri itu pulang-pulang nggak bawa apa-apa kenapa gagal soalnya punya masalah enggak jadi pulang tangan kosong. Kalau saya kosongan namanya kan. Kalau saya datang langsung kayak tadi tanya punya masalah banyak. Anda punya waktu berapa lama? Kalau 1 jam masalahnya ini, kalau 1 hari masalahnya ini. Jadi menurut saya kalau kami sih Jakarta, gini kan Pak Bu tahu persis. Kami siaplah menjadi center of excellence dan mengenai polusi udara ini. Jadi bisa menjadi contoh buat kota-kota yang lain. Karena sepertinya kota yang lain kan belum seperti Jakarta yang sudah kita ini kan udah korbannya udah sangat ini ya. Saya ngalamin itu bulan lalu dari kantor saya itu nggak kelihatan tuh yang KKP itu nggak kelihatan. Saya kaget apa KKP udah hilang. Iya bagaimana nggak ada, belum ada. Kayak kabut ini hilang. Saya kaget pertama kali saya 3 tahun di ruangan itu baru pertama kali kira-kira 2 bulan lalu ya sebelum Asian Games hilang, saya kaget. Nah artinya kan sudah parah banget Jakarta. Jadi nanti mungkin gini kan kita punya itu kan ya kita lagi bikin green design polusi udara Jakarta. Kita udah mulai punya embrio untuk forum kita nggak bilang polusi udara sih pengelolaan kualitas udara. Kita punya forumnya nanti kalau mungkin ini jadi anggota forum juga kita undang ya atau mungkin biasanya cara kami di DKI itu kalau forum itu kita selalu mengundang minimal 2 pembicara untuk menceritakan mengenai ininya apa aja mau kasusnya kayak mau best practice-nya atau mau minta tolong juga bisa yang kalau yang kita lakukan itu biasa yang kemarin tuh yang tiap bulan kita rapat itu ini green building. Itu banyak banget sampai sekarang orang rata-rata mau datang cerita mengenai apa bahkan ada cerita mengenai produknya dalam konteks bukan merek ya produk dalam konteks teknologi yang dia gunakan dia cerita bukan mereknya kan banyak nih kayak polisi hal-hal yang baru yang bisa kita perkenalkan. Nah jadi kalau saya tadi kita harus bicarakan 2 tahun lagi harus bicara apa gitu kan jangan ya kan kalau masing-masing kan gaungnya kurang ya kalau saya lihat yang ibu bicarakan bagus ya kan cerita lengkap banget nih Jakarta lebih lengkap dari yang saya tahu. Jadi saya minta tolong sama Pak Bu datanya bagi dong. Siap. Nah jadi kan saya nggak lihat yang lain ya tapi kemudian kami tuh punya grand design kota layak anak ya tetapi belum masukin air pollution.
kita belum masukin itu ke dalam desain layak anak itu, karena di dalam indikator yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. bukan Bu, kalau perlindungan pria. Jadi kalau mau mengurangnya jumlah anak, Iya. prianya Ngerti ya. prianya dilepas ya bahaya. Nah, jadi dia punya indikator, catat ya. Punya indikator itu tidak termasuk polusi udara. Nah, mungkin juga harusnya masuk gitu kan. Saya baru sadar tadi dilihatin ada anak-anak main di lapangan, di sebelahnya ada cerobong apa? Industri. Oh iya ya. Berarti anak-anak kita itu dalam bahaya sebenarnya. Karena kemarin waktu kita jalan dalam kondisi normal, monitornya cuma 30-an. Begitu ada bakar sampah, langsung naik 270. Padahal orang bakar sampah di sekolah kita kan banyak. Bahkan Sorry, excuse me. What session is this? is free session. Sorry? Free Free session. session. You can join. Siapa musuh Indonesia? It's okay. Ya beri, semua lagi. Serius lagi. Kalau Nah, jadi gitu menurut saya kita harus inilah kita gunakan forum kita aja untuk mulai menyusun namanya agenda kita. Kalau perlu iyalah masa negara sebesar ini nggak ada. saya sedih banget lihat iya tuh nggak karuan lagi. Ada yang ada nggak karuan main ngomong 4 menit terus dia apa yang dicerita tuh aduh jauh lah di bawah kita lebih dahsyat lah, tapi ya nggak tampil kan sayang banget. Jadi kita kayak nggak punya langkah untuk mengatasi masalah. Yang pertama gitu kan, nah nanti kita atur misalnya ada yang tampil berdasarkan area atau perkotaan, pedesaan, ada yang tampil berdasarkan tema kesehatan, tema nggak tahu, ya kan, lihat teknologi, terus kemudian komunikasi, ya kan, mungkin wartawan bisa, ya kan, bisa tampil dong, harusnya Kompas di depan dong mengenai air polusi ya, kalau perlu tiap hari loh polusi udara gitu. Yuk, Mbak. Nah ini Tema kita bisa penelitian. kenapa? Tema penelitian. Iya, kan kita butuh maskot, dia maskotnya. Kan ada panda kan gitu. bukan maskot ya, Mbak. Saya kemarin kaget lewat panda pas lagi di jatuhnya itu kaget tadi. Di bawah tiba-tiba kecil gitu. Nah, jadi saya pilih itu. Kemudian yang kedua mungkin juga kita butuh ini. Kalau saya bilang sih Jakarta siap lah menjadi contoh buat kota-kota lain. Kalau grand design kita jadi ini bisa dicontoh, ya kan? Nah, saya sarankan kalau misalnya kita udah selesai dengan grand design Jakarta, kita bisa roadshow ke tempat-tempat lain biar kota-kota metropolitan lah yang 10 kota itu bisa mencontoh Jakarta. Tapi jangan kami yang datang, pasti gengsi mereka datang. Kalau yang datang mungkin Pak Puput nggak apa-apa. Kalau kami yang datang gengsi apa ya Jakarta. Enak aja. Saya pikir itu sih kalau saya jangan sampai kita malu lagi nih di yang depan. Saya senang banget sekarang ini karena saya nggak diikut bicara sama sekali. Senang banget saya dulu. Saya juga, Pak. Saya jalan-jalan Enak aja. banget, tadi tidurnya biasanya bangun tuh udah bangun tidur udah bahan presentasi. Yang sekarang ini kan by submit abstrak. Iya. Dikurangi hampir ada kadang-kadang udah masuk, ada beberapa kawan yang abstraknya sudah diterima gitu. Cuma karena persyaratan membayar itu Malas itu, Mahal ya berapa? mahal 675. 607 ya. 6 juta, 10 juta. 675 itu jadi 10 juta. Saya nggak mau ini kalau nggak dibayar nggak datang. Nah kawan-kawan itu yang sudah masukin abstrak terus kemudian nggak jadi berangkat itu ya karena memang nggak ngurus. Sebenarnya ada peluang sponsor, ada Kita urus aja nanti. panitia travel fasilitasi ban. itu sebenarnya. Bisa kan kita bisa minta tolong ke USAID. Bisa lah, kalau perlu saya lah yang Ya.
Kalau dulu begitu Catat. Saya lah yang bahasa Inggris, bahasa apa Arab, Arab lah. Cina. Kirain saya Iya. Enggak, maksudnya gini. Membuatkan rekomendasi. Ya. Kan saya pernah kerja di pemerintahan nasional. Ini kan networking saya ada gitu. Nah, saya sekarang di Jakarta. 15 tahun lagi saya masih deputi. Kenapa nggak kita cari sponsor? Mau lah pasti USAID itu mau ya kan US EPA gitu mau. Yang penting kita kasih tahu jualan kita ini loh, dan lu bagian dari jualan gue ini. Ya, walaupun cuma dikit boleh. Ya. Apalagi kalau kita cantumin logonya dia udah senang banget kan. Saya sih udah ini lah saya nggak tahu. Ya. Jadi sehingga kita tidak perlu pakai seleksi kita teman-teman kita seleksi sendiri aja kan, kita jadi kurator buat teman kita kan yang bagus. Harus bahaya. Ya nggak Pak? Mas Mato, Saya usul aja langsung, saya mau usulin besok 2 tahun lagi saya akan coba kontak FSTPT, Apa tuh? Forum Studi Transportasi Perguruan Tinggi. Wah, ini. Ngapain Ah, itu? Penelitian yang terkait dengan polusi udara dari sektor Ini transportasi dikumpulin. nanti saya siapkan bulan depan. Iya. Ya, sampaikan. Sekretariatnya Mas Kapit bimbingan Pak. Boleh, iya. Iya. Saya udah tadi udah ngobrol sama Mbak Bu Ervina, mau dilanjut. Beliau kan hari ini paparan untuk emisi bandar udara. Kalau menurut saya harusnya kita mulai mungkin KPPP yang bagus-bagus lah. Karena kan udah lama ya kan. Atau kenapa? Greenpeace ada Greenpeace juga Walhi. Greenpeace, saya lagi demo nih. Ada Greenpeace datang saya siapa? Leo ya. Nah, terus mungkin ini Pak, kita kan tadi ada usulan ya kalau misalnya besok ada yang bisa dikumpulin. Kalau agenda itu kita yang harus fokus itu memang fuel quality Pak, sama standar emission standar kendaraan. Ini yang kasihan nih Pak Mas Puput sama Mas Alfred nggak ada temennya. Ini Greenpeace kadang-kadang Bob itu kalau di itu JPU tuh nawarin ini fuel quality juga, jangan nanya-nanya sisi doang. Gitu. Nah itu mungkin kita perlu agak mungkin ada ICCT. Mulai ini ada kita ISD. kembangkan namanya knowledge management. Jadi kita mulai sekarang, yang dulu oke lah kita kumpulkan satu persatu. Tapi mulai sekarang siapa di antara kita yang presentasi apa di mana yang mau dikumpulin ke PBB kan, jadi dan kita bisa akses. Kalau saya di kantor saya punya, saya namanya knowledge management tata ruang lingkungan hidup udara 700 Pak presentasi. Tapi mengenai lingkungan hidup secara umum. Jadi saya kalau ngapa-ngapain bisa staff saya kalau mau bikin presentasi gampang, bisa ambil pakai sumbernya. Iya, ya kayak portal gitu. Mereka bersih apa ya? Iya, jadi Isinya kita kita semua ya. Jadi kita mudah sekali saling berbagi. Itu saya sebut knowledge management. Jadi itu membuat kita sebagai sebuah kelompok akan menjadi kuat pengetahuan. Kita tahu yang namanya best practice itu apa saja, ya kan? Terus kemudian kita tahu teman kita yang ahli tulang itu siapa, yang ahli apa? Karena kan kadang-kadang saya karena nggak tahu siapa ahlinya, saya jadi berbicara ya. Ahli tulang sudah bicara mata kan ya nggak nyambung. Tapi karena nggak tahu siapa ahlinya ya, jadi beli baru ketojos gitu. Kalau target Mas Tori ada nggak 2 tahun ke depan? Kan tadi Mas Tori banyak. Fuel. Biasanya di BID kayak gini kan masing-masing negara itu membuat daftar dari Mimpinya tadi, ya tadi saya jadi tanya apa? Ada nggak? Kalau menurut saya ya, kalau Jakarta targetnya adalah kita bisa punya contoh grand design ada ya, gimana apa namanya istilah saya itu collaborative approach. Kan salah satu tadi saya udah lakukan. Kemudian knowledge management itu bisa juga. Kita bikin aplikasinya aja, saya punya aplikasi sederhana kok, masuk-masukin situ kita bisa lihat, bisa kita akses, itu bisa diakses dari situ. Itu bikin, nanti kita bikin lah, nanti saya minta tolong teman saya bikin kayak gitu, kita bisa masukin ke situ. Kita
bisa masing-masing masukin di situ dan semua orang bisa lihat tuh jalan. Walaupun nggak bisa berubah ya, tapi bisa, maksudnya bisa kita ambil, kita rubah dan kayak sesuatu. Iya, kolaborasi itu kita lihatin. Terus ini ada Mbak Amah nih. Kan 170 university kan Mbak. Iya. Ini penelitian yang tadi disepakati. Ya ada, kebetulan saya kepalanya 3 ya, kadang satu NGO, satu di perguruan tinggi, satu sekarang saya di BNPB. Jadi sebetulnya kalau melihat polanya saya belum tahu karena baru ikut pertama, jadi saya nggak bisa punya judgement ya. Polanya gampang kok. Tampil aja udah itu. Enggak, bukan pola tampilnya, sebetulnya roadmap-nya ini apa. Jadi kalau kayak di Sende Framework atau Agenda Humanity, kita kan punya roadmap masing-masing negara. Jadi ketika ada apalagi BAQ ini kan sudah 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun kan biasanya ada roadmap kita mau kemana, bidangnya apa. Misalnya kalau di humanitarian misalnya isu kayak isu konflik dengan isu konflik, perang, dan bencana alam kan berbeda. Kita Indonesia kuatnya di bencana alam. Jadi kita ngambil capacity building, knowledge sharingnya di bencana alam. Terus kita misalnya kumpulkan NGO mau ngomong apa, government apa, university apa. Kalau di RR juga sama yang di disaster risk reduction, karena saya bidangnya ini baru, belum pernah tahu sebetulnya 10 tahun ini kita 18 tahun. Oh 18 tahun malah nggak tahu aku. Sejak 2000 ya. Oh 2000. Jadi kalau sudah 18 tahun, 10 tuh 10 nganunya ya. Bukan per tahun ya, 2 tahun ya. Jadi 18 tahun itu tema sentralnya itu apa? Kemudian kalau dari sisi pemerintah biasanya kan tadi ada Delhi tadi itu sebetulnya yang berkepentingan apa kok sampai pemerintah nggak ada yang berkepentingan di tingkat nasional. Kalau isunya itu mau dibawa nasional, nah ini bisa nggak KPPB itu juga mendorong KLHK untuk duduk, ini soal yang serius tuh masalah air quality. Maksudnya duduk dan ditekan gitu. Tapi itu bisa didekati kalau Duduk dekat susah. karena kalau kita di acara-acara yang related apapun ya, maupun AMC DRR yang 2 tahunan juga, itu kita semua pemerintah diwajibkan dalam tanda petik untuk bertanggung jawab, dan di Delhi itu gabungan antara pemerintah, akademisi, NGO. Nah ini saya nggak tahu di sini apa? Itu dari beneran itu. Itu dari beneran. Iya. Kita juga yang NGO difasilitasi kalau untuk visa dan sebagainya, diberi rekomendasi, terus ada buku dan sebagainya. Jadi sudah disiapkan yang 2 tahunan. Ya. Nah. Sebenarnya gini Bu, kalau forum kita yang udah kuat, siapapun berangkat nggak masalah. Kan, Betul. Ya, kita sama-sama sudah sepakat mengenai itu kan. Jadi kalau biasanya gini, kalau Oktober ke sini ke Desember, orang pemerintah susah berangkat Bu. Lagi ngabisin uangnya. Enggak, maksud saya tidak harus berangkat ke sini. Iya, makanya. Tetapi misalnya isunya apa? Iya, itu saya bilang tadi. Jadi kalau kita berangkat ke sini sebenarnya itu siapapun bisa mewakili Indonesia. Jadi entah di LSM, entah perguruan tinggi, silakan ya, nggak masalah itu. Tapi isunya itu sudah jelas dari sebelumnya dibahas. Dan mungkin juga kita bahas di Jakarta atau di mana kan kita bahas. Jadi berangkat itu sudah siap, kita sudah matang, bahkan ada bukunya, kita mau ngomong ini loh gitu. Jadi sebetulnya seperti tadi saya sampaikan itu pembicaraannya tidak untuk berangkat, tapi untuk isu apa sih yang mau kita angkat, itu kan menjadi penting. Bahkan juga gini, is free session. Bahkan juga ketika kita datang, kita bisa kontak semua donor-donor, lembaga-lembaga yang akan hadir di sini. Kita minta pembicaraan bilateral. Kayak saya tadi ngobrol dengan nah, kayak di WUF itu mana sih gitu ngomong sampai itu ngomong sama sekitar 14 kali bilateralnya kita atur gitu. Nah, sama kita datang ya, kita sebagai delegasi ini ngomong sama ya kan bilateral. Ada pembagian gitu loh. Kita buka kamar gitu ya, kamar kayak gini minta 1, terus mereka datang. Kita ngobrol. Ini kebutuhan kita nih, ya kan ada itu ada buku. Dan biasanya pembicara itu didukung ini, misalnya saya pernah diundang dibiayai UNHCR, ada yang lain dibiayai siapa. Jadi itu kan bisa dibagi-bagi kalau kita punya roadmap, dan itu bisa
bulan sebelum, apalagi sudah tahunan gini kan lebih gampang ya. Iya. Besok isunya apa gitu sebetulnya bisa di-trace. Untuk usulan yang paling mendekat ini saya dengan timnya University of Sydney, itu kan dibiayai Sydney sama UNICEF. Mau yang pollution diteruskan, tapi memang pollution ke health tematik. Jadi nanti kita akan rencananya April atau Mei itu akan ada workshop, 2 workshop, satu di Jakarta untuk policy maker, satu untuk di Jogja untuk university. Nah nanti kita akan UNICEF, University of Sydney, sama itu nanti saya juga butuh informasi dari teman-teman yang di Jakarta untuk yang policy maker, karena kita pemain baru di air pollution ini. Tapi isunya itu sebetulnya tadi kota sama yang polusi udara di daerah asap itu sama aja, wong PM-nya di kota. Ya, kan ternyata PM-nya yang kita teliti itu di Palangkaraya, Pontianak itu cuma 2 di kota semua. Padahal misalnya asapnya dari Pulau Pisang kayak di Palangkaraya. Berarti kan ada persoalan ketersediaan equipment yang nggak ada. Padahal itu sudah puluhan tahun ngasep terus. Monitoring, iya. Bahkan sudah lahir asap ada di Sudah Bandung. aja, iya. Asap di Bandung. Asap itu banyak itu di mana-mana asap itu. Nah, itu nggak ada. Yang banyak itu cuma di Riau itu ada 8 alat PM10. Ada PM10-nya itu gitu. Jadi ini kan aneh ya kalau sudah ritual asap kok tanpa diukur, terus ngukurnya aja 24 jam. Nah, penetapan status bencananya ya telat terus. Nah, ini kan itu yang jadi persoalan. Jadi ini kayaknya juga campaign terhadap tanggung jawab negara untuk memenuhi kurang. Masyarakat juga nggak menuntut, wah asap bukan bencana, biasa-biasa aja. Biasa ngerokok bu. Karena sudah sering keasepan yang lain gitu. Jadi Targetnya ada pollution salah satu. Iya. Dari bencana. Pertama itu jadi bencana, yang kedua juga kita tadi mau tematik atau mau ini target untuk ini better quality-nya itu lebih luas ya, jadi mainstreaming di kota-kota. Saya pikir tantangan yang dihadapi di Jakarta sekarang aja Jogja nomor 3 paling macet se Indonesia, tapi juga nggak kita itu macetnya nomor 3 sekarang. Tapi nggak ada public transportation-nya parah. Tambah parah, nggak ada Pak. public Ada transportation-nya. Trans Jogja, Pak. Makanya Ada Trans Jogja. Lama banget. aduh. Lah, kan Jogja kan 32 jam per hari, Pak. Oh iya. Kan Ya, 35 lah. anak saya bilang, ya beli mobil enggak, beli motor enggak, kan pakai transport bisa, publik bisa. Ayah kan nggak beli Jogja. Cobain nunggu di halte kalau enggak. Ya, itu forever in love itu. Tergantung amal ibadah masing-masing gitu, Pak. Minggunya. Ya itu memang nggak ada. Jadi saya juga usul untuk tata ruang ini kan sudah Ya, harus bisa. ada tata ruang dengan transportasi. Ya. Itu menjadi sangat penting untuk flow tadi kemacetan, untuk mengurangi air polusi, juga untuk evakuasi. Wong nggak ada kota yang nggak kena bahaya apa-apa. resiko gempa. Sekarang ini kan brainstorming dulu. Nanti kan kita baru. Silahkan. Ini saya cuma karena saya tidak tahu apa yang pernah dibicarakan selama 18 tahun. Ini kan nggak bicara apa-apa. Biasanya begitu sampai terakhir tuh tahun 2010. Kalau sebelum berangkat itu memang ada koordinasi yang sangat intensif. Dan donor-donor juga siap mensupport. Jadi Oh, sebelum berangkat gitu. sudah diskusi. Tapi 2012 donor-donor mulai menonton Indonesia karena dianggap kita Sudah kuat. country. Menurut saya kita kan sebenarnya nggak butuh, mungkin nggak terlalu butuh uang ya, tapi butuh knowledge-nya. Itu yang kita nggak punya. Dan sebetulnya kita itu justru bukan minta dananya, karena kita dibutuhkan knowledge sharingnya itu mesti diundang. Terutama sekarang Indonesia kan kuat di localizing activities ya. Itu banyak sekali yang berminat, gimana menarik isu internasional menjadi isu lokal. Kelemahan kita dokumentasinya Nggak ada. lemah. Ya, makanya tadi yang seperti itu. Kegiatan yang bagus. Tapi Bahkan dokumentasi kurang ya. nanti kalau forum kita udah mulai jalan itu ya harusnya teman-teman yang baru pulang dari luar negeri yang mau lapor, saya mau presentasi dong. Presentasi mengenai. Kayak kemarin yang dari apa? Yang dari ITS tadi siapa ibu siapa? Bu Ertina. Dia kan cerita mengenai apa
polusi udara di bandara, polusi mahal tuh ya. Dan sekarang makin menjadi-jadi karena mereka ngantri. Saya kemarin mau terbang itu 20 menit kalau ngantri. Muter-muter di atas bang, antri ya, muter di atas. Muter ini ngantri ini ngantri. Oh itu ya, yang Kami akhirnya turun dulu ke Starbucks dulu sebelum lagi. Oke. Kalau saya mah laporan kalau keluar negeri kan selalu kayak kemarin ke WHO conference itu konferensi polusi udara pertama yang diadain sama WHO. Saya kasih linknya ke teman-teman untuk bisa diikutin live secara live. Saya rekam di sana, sekarang lagi didengerin banyak kelasnya, mau ditranskrip summary-nya seperti itu. Intinya Pak, saya setuju sama yang namanya jadi memang ini pengetahuannya perlu, bukan hanya perlu disebar, tapi yang lebih baik lagi dikelola, dan kita perlu untuk mulai Ada orang khusus investasi mengelola hal ini karena sebenarnya cita-citanya itu lebih baik enggak cuma orang-orang yang minat, tapi orang ke semua orang yang pengambil keputusan apa Gubernur Jakarta belum tentu. ya. Nah background saya itu kan pekerjaan sehari-harinya adalah penelitian gitu Pak. Nah sebenarnya dukungan penelitian itu pasti penting banget untuk di planning, cuma kalau menurut pengalaman saya yang masih pendek ini memang lebih baik lagi kalau ada wadah di mana pertama peneliti-peneliti ini bisa dimobilisasi dan diorganisir sehingga masukan-masukannya itu bisa terkelola dengan baik buat mengambil kebijakan, saling ketemu, saling bisa ada semacam forum diskusinya. Yang kedua, semua peneliti pasti itu punya masalah sama yang namanya data. Kayak gitu. Nah, ini data ini paling baik memang kalau peneliti itu ketemu dengan satu pemegang datanya. Nah, saya melihat peluang yang sangat baik kalau misalnya hal ini bisa dijembatani melalui forum tadi. Makanya saya pikir kalau ini forum memang spiritnya adalah kolaboratif approach, saya yakin itu Pak bisa sangat-sangat berguna untuk peningkatan kualitas penelitian. Nah, pada akhirnya itu bisa jadi satu faktor untuk memperkuat proses perencanaan. Nah itu, ya kalau dari membuat pemerintahan daerah juga jadi pintar. Tapi kalau yang soal pergi ke luar negeri laporan, kayaknya udah jadi tradisi tuh Pak. Kalau saya bikin catatan, sebenarnya buat kantor sendiri, tapi karena nih ada teman-teman sekalian di forward. Tapi maksud saya nanti informasi itu dikelola dengan baik. Betul Pak. Ini kan cuma masing-masing kalau ingat ya, kalau saya kan tadi karena kebiasaan dan individual. Tapi kalau saya kebayangan kalau ada knowledge management, jadi itu teman-teman yang lain nggak usah nungguin saya pulang 2 minggu kemudian kalau dia ada acara lain, dia tahu tempatnya karena di situ tuh tempat orang naruh laporan hasil rapatnya. Ya, kayak cloud gitu. Habis itu ada lagi misalnya kita punya tim yang bisa melakukan resume bahan-bahan itu. Tapi dia lagi tidur di Yogyakarta, udah kelar nih acara ini, gitu. Orangnya enak, bisa ngikutin. Bahkan kalau itu berjalan baik, kalau seperti itu bisa bantu siapa? Dari semua bahan itu aja. Atau bukan minimal presentasi yang diberikan itu dibukukan jadi satu. Terus nanti informasi diskusi kalau ada yang mau nyatet, biasanya gitu kalau di model dari
Jadi nanti di knowledge management kalau ada webnya atau dimasukkan ke KPPB itu kan juga bisa. Terus ditulis saja report, misalnya BRQ 1 siapa aja yang bicara, gitu aja sudah ada dari seksi PPT-nya semua. Terus nanti kalau ada yang bikin report tadi, poin-poin penting apa yang bisa diabsorb atau yang bisa dipakai itu kan bisa kita ini kan. Bahkan nanti knowledge management ini bisa kita tampilkan di yang mendatang. Kita Jadi target ya, 9 tahun ke depan kita sudah punya. ya, punya forum, punya knowledge management, punya game design, banyak banget. Walaupun kita bikin sendiri aja IBEX sendiri. Saya mau share aja ini kan ke-8 kali saya ikut PIQ. Ya Allah. Jadi buat yang baru-baru mungkin nanti ditambahin ya Bandit Mas Puput. Jadi kalau tema itu kayak tadi temanya sejak dahulu kala sampai sekarang itu tema besarnya pasti ada policy tentang air pollution di setiap negara itu. Kemudian untuk yang di sharing di sini itu temanya ada 3 Bu, yang saya pahami ya. Yang pertama itu biasanya dampak dari polusi udara. Kemudian yang kedua adalah tools atau cara-cara untuk memonitor dan mengkuantifikasi atau mengevaluasi polusi udara ini. Terus yang ketiga yang selalu sekarang kenapa saya sebut di sini karena temanya adalah salah satunya adalah approach-nya. Ya, salah satunya adalah sustainable transport. Ada yang ngomong masalah tata ruang misalnya, ada juga masalah kesehatan. Jadi approach-nya aja. Nah ini yang memang tiap tahun itu selalu bervariasi tergantung keinginan host country mau apa yang di highlight sama memang tema yang disiapkan oleh sekretariat CI Asia gitu. Tapi paling enggak itu 3 itu sih ya Mbak Tendit ya, itu aja selalu itu. Apa tadi paling? Yang satu policy. Ya. Yang kedua itu monitoring nih ya, dampak-dampaknya ya. Kemudian alat-alatnya, makanya ada map apa aplikasinya, ada toolsnya, ada ini dan itu yang selalu sih. Sama success story. Iya. Ya, Best practices ya. Lah itu dimasuk policy. Nah itu kalau yang di PEQ-nya. Tapi kalau di Indonesia kerangka kebijakannya memang untuk yang climate change kita sudah ada Perpres 61 sama 71 sama 61 tentang rencana aksi nasional atau JRK. Kalau yang air pollution, local air pollution itu memang zaman dulu itu Mbak Andit pernah terlibat untuk mau undang-undang udara bersih Pak. Zaman dulu itu tahun 2010 dan sebagainya, itu yang disponsori juga dengan EPA, terinspirasi dari Clean Air Act-nya Amerika tahun 1990 zamannya Bush senior. Itu polanya juga begitu, itu juga USAID yang harus kita. Tetapi sampai saat ini belum bisa masuk. Sekarang turun tangkap jadi RBP. Alah. Akademiknya tapi kurang lebih yang PP ya. Ya, jadi tapi kalau saya sih kita memang tidak pernah well organized Pak. Cuman organiknya kita itu selalu tunggu-tunggu sama negara lain gitu. Jadi kayak misalnya Car Free Day kita dulu tuh saya sama Mas Puput nggak pernah nyangka kalau Car Free Day-nya itu bisa spreading out seluruh worldwide gitu. Karena waktu awal kita bikin Car Free Day, yang punya Car Free Day di Bogota itu mencah-mencah, ini mah bukan Car Free Day, ini mah jualan gitu. Tetapi ketika kita bisa Car Free Day Jakarta bisa sampai ke seluruh kota, bahkan orang di kota-kota di Filipina juga ikutan Car Free Day, jadi akhirnya mereka sadar bahwa tidak selalu ada silver bullet point gitu, silver bullet ya untuk satu masalah, jadi banyak gitu. Waktu co-benefit, Sekarang jadi bukan CFD, GFD, jualan free day. Kayak misalnya yang tadi ini co-benefit, co-benefit itu pertama kali yang promote adalah yang CI Asia dengan support dari Jepang. Waktu awal itu kenapa ada co-benefit? Karena awal-awal kan kita fokus pada air pollution, terus kemudian kebajak sama climate change karena climate change lebih heboh begitu kan. seksi. Nah akhirnya
waktu awalnya adalah co-benefit antara air pollution sama climate change. Jadi bagaimana penanganan air pollution di level lokal itu juga bisa memberikan benefit di level global dan climate change. Tapi sejak awal saya sama Mas Puput ya co-benefit mah jangan itu doang, ada co-benefit ekonomi, sosial, yang lain-lain gitu ya, industri atau engineering co-benefit dari situ. Nah terus kemudian akhirnya berkembang. Jadi memang kita memang nggak organis saja sudah kayak gitu influence-nya, apalagi kalau bisa organis gitu sih. Dan sedih aja negara besar kok. Kalau kita tersebar kemana-mana nyempil ya. Nggak jadi mainstream. Nggak mainstream kemana. Saya dulu kayak di India, ya Allah itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Saya dulu situ sampai berlinang air mata saya. Bisa. Goodbye. Iya ini kalau yang Cina itu bahkan dia dua ruangan yang Gede gini di seberang. satunya ngomong Cina sama Beijing, satunya Beijing sama kota-kota yang lain. Dua ini ya. Berarti besok disiapkan. Mas Bintang? Iya, sebenarnya banyak kita lakukan ya, cuman kali ini sayang aja testingnya nggak terekspos kan, jadi sebagai promosi success story buat belajar. Dan saya setuju dengan adanya tadi platform bersama yang kita pakai barang, dan jujur Greenpeace juga baru masuk ke ini 2 tahun belakangan kita, jadi kita juga ngikutin aja prosesnya. Dan riset-riset ini kalau aku lihat udah 20 tahun hampir, ya harusnya ada kebijakan yang berubah gitu kan sebenarnya. Kalau lihat dari mutu ambien dan emisi itu udah hampir sama umurnya dengan BAQ ini juga 9 tahun, berarti apa yang berubah begitu. Sedangkan teknologi riset-riset udah hampir 20 tahun itu juga banyak masuk. Apakah riset itu dijadikan satu acuan untuk kebijakan apa enggak, itu juga ada pertanyaan sebenarnya kan. Jadi bagaimana sebenarnya riset tadi selain kita juga dipakai produksi, bagaimana itu dipakai untuk berbagai kebijakan dan pertimbangan sebenarnya. Kan itu juga dipresentasikan ini banyak nih bahaya segala macam. Teknologi sudah tersedia semua di luar, tadi kita udah banyak banget tuh semua banyak ya. Dan itu juga kalau kita bisa adopsi ya harusnya sudah bahkan yang jual teknologi dikenal semua Pak Andi. Nah itu ada yang tahu semua. Kita kenal semua Pak. Nah. Betul. Jadi orang cuma datang ke DKI itu diterima terus nggak ada apa-apa. Kalau bisa, aku agak sulit juga. Saya juga baru pertama kan sini, udah 20 tahun ya. Tapi kalau lihat lagi kebijakan juga sama umurnya, ada 99 sama 2000 kan, kalau kebijakan emisi itu kan. Terus apa yang berubah begitu? Terus kebijakan riset-risetnya semua banyak banget. Ini kemana nih? Dibaca apa enggak? Itu pertanyaan sih sebenarnya. Karena saya juga belum masuk ke dalam. Bagi bagusnya sih dibaca dan itu jadi pertimbangan gitu, dan itu jadi ini. Karena tadi Kuira juga presentasi sebelah sana juga presentasinya soal baku mutu emisi di 3 negara, Filipina, India, dan Indonesia yang umurnya bersama hampir 20 tahunan. Yang itu tidak pernah diupdate. Dan itu jadi sebenarnya selain sukses story yang bisa kita ceritakan, kita juga harus mengakui bahwa kita punya kebijakan yang lama dan perlu diperbaikan. Jadi harus imbang gitu, harus mengakui juga ada sesuatu yang salah, bagaimana memperbaikinya. Selama ini kan selalu bilang promosi baiknya, tapi kadang nggak mau mengakui, tapi mau bilang KKP nggak kelihatan. Kalau kata beberapa di sana bukan polusi kok, gitu kan. Itu sebuah harusnya bilang polusi. Itu kan sebuah. Saya langsung ditelepon tuh Pak. Datanya kayak apa nih? Langsung kirim WhatsApp. Kirain ditelepon jendelanya kotor. Ayo, buka dulu jendelanya. Saya waktu begitu tak kelihatan KKP, saya marahin office boy-nya. Jendelanya bersihin ya? Ternyata terakhir kacamata saya. Saya burem. Yang penting kan sudah ada yang disalahkan dulu. Jadi konsep itu kalau pengakuan aja nggak ada, ya bagaimana memperbaikinya? Jadi harus fair juga gitu. Diakui mungkin salah, sebaikinnya bagaimana kebijakannya, risetnya. Kalau resep saya kalau keluar negeri, saya selalu pulang itu selalu bawa pulang sesuatu. Tadi ketemu USIP, bawa pulang undangan 2 seminar, kan gitu ya. Terus ketemu dengan Michael, dia mau biayai apa? Kita dapat dana. Kenapa? Menurut saya caranya gampang. Teman-teman DKI itu atau teman kota lain sama biasanya, datang dengan gagah. Ada masalah? Nggak ada.
Ini kan gagah gitu, liatin smart city. Nggak mau dilihat jelek, Pak. Oh, bosnya semua liatin. Kalau saya bilang enggak, jangan gitu. Saya selalu bilang, title saya sebenarnya bukan ini. Apa? Jakarta need help. Kenapa need help? Kita cerita ini masalahnya. Tetapi kita juga nggak bodoh-bodoh amat. Kita sudah melakukan ini. Nah, kalau mau bantu yang ini. Iya. Iya, Jadi kalau kita lakukan menunjukkan itu, gap itu lebih menarik. Iya, Itu kalau yang gagah kan ya. Karena kita cerita apa? ngemis tapi sombong gitu loh. Itu loh maksudnya. Iya. Gitu. Ini sudah dibuat berapa gede gitu. Tadi direkam kan? Kalau nggak direkam pulang lagi Bu. Loh, saya itu selalu bilang kalau dihubungi donor ini di Palu aja ya. Saya bilang, loh ya nek dibantu ya jelas mau untuk mengekstensi ya, tapi kita nggak dibantu juga sudah jalan kayak gitu. Nah, itu menurut saya yang kadang-kadang teman-teman kita di daerah kota-kota lain juga sama ya. Misalkan wali kota jual presentasi itu wah gagah bener dia. Terus orang terus yang dengerin kan ngapain dulu di sini kalau udah nggak ada lagi yang perlu kan? Iya. Gitu kan. Nah, jadi itu kalau kita datang agak lebay dikit, kita punya masalah ini, tetapi jangan lupa loh kita nggak bodoh-bodoh amat. Kita mungkin miskin tapi nggak bodoh. Kita miskin tapi sombong. Nah, kapasitinya itu ditunjukkan. Jadi Iya, kita iya. sudah one step ahead. Cuma ini persoalan yang ada gitu kan. Dia berani bantu Bu. Betul. Ini orang mampu. Ini nah kalau nggak ketahuan mampunya nggak mau ngasih. Saya biasanya